Kadang, hidup mengajarkan kita bahwa kehilangan bukan akhir segalanya. Justru di sanalah awal dari rezeki tak terduga. Inilah kisah seorang wanita yang diceraikan menjelang kebahagiaan, namun akhirnya menjadi orang yang paling beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like dan tulis komentarmu kalau kisah ini menginspirasi kamu. Bagi kalian yang berkenan subscribe dan like, saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan bahagia selalu. Amin. Mari kita mulai saja ceritanya. Sore itu, matahari belum sepenuhnya tenggelam. Langit oranye keemasan memantul di genting rumah kontrakan kecil di pinggiran kota itu. Rani Safitri baru saja menidurkan anak bungsunya, Raffi, yang demam sejak siang. Uang di tangan hanya tersisa beberapa lembar ribuan. Ia tahu malam ini tak akan ada lauk di meja. Tapi ia tetap berusaha tersenyum, seolah semua baik-baik saja. Pintu rumah berderi terbuka. Dimas Arif, suaminya, pulang dengan wajah lelah. Peluh masih menempel di pelipisnya. "Ran, Mas lapar banget. Ada makan?" katanya sambil melepas tas dan menggantung jaket kerjanya di kursi. Rani menelan ludah, lalu berjalan ke dapur. Di atas meja, hanya ada sepiring nasi putih yang mulai mengeras. Tidak ada sayur, tidak ada lauk. Hanya garam dan sambal sisa semalam. "Maaf ya, Mas," ucap Rani lirih. "Tadi uangnya kepakai buat beli obat Raffi. Besok aku jualan lagi, nanti aku beli lauk." Dimas diam. Matanya menatap nasi itu lama. "Jadi cuma ini?" Suaranya mulai meninggi. Rani menunduk. "Iya, Mas. Aku udah masak nasi tadi pagi, tapi uangnya..." Belum sempat ia melanjutkan, Dimas menepuk meja keras. "Astaga, Ran. 2 hari lagi aku pelantikan. Harusnya kamu bisa lebih ngatur uang. Masa buat makan aja nggak ada lauknya?" Rani tersentak. "Mas, aku udah berusaha. Aku jualan tiap pagi. Udah. Aku capek dengar alasanmu." Dimas berdiri, menatap istrinya tajam. "Aku malu, Ran. 2 hari lagi aku mau dilantik jadi PPPK. Tapi hidupku masih begini-begini aja. Rumah kontrakan sempit, dapur bau minyak, anak sakit, makan gak ada lauk. Apa gunanya semua perjuangan ini kalau aku tetap di titik ini?" Rani terdiam. Kata-kata itu menampar batinnya lebih keras dari tamparan fisik manapun. Ia memegang dadanya, menahan tangis. "Mas, semua ini kita jalani bareng-bareng. Aku nggak pernah nyalahin Mas waktu dulu gagal tes CPNS. Waktu kita nggak punya uang bayar kontrakan. Aku bertahan, Mas. Aku bantu jualan, aku dukung Mas terus." Namun Dimas memalingkan wajah. "Ya, tapi aku juga manusia, Ran. Aku butuh merasa berhasil. Aku butuh rasa bangga. Dan entah kenapa, aku nggak bisa nemuin itu di rumah ini lagi." Kalimat itu membuat udara di ruangan seolah membeku. Rani hanya menatapnya dengan mata basah. Di meja, sepiring nasi itu tetap di sana, menjadi saksi diam betapa kerasnya kehidupan bisa menguji cinta. Malam menjelang. Hujan mulai turun perlahan di luar jendela. Rani duduk di lantai, memeluk kedua anaknya yang sudah tidur, sementara Dimas masih di ruang tamu, menatap layar ponselnya. Rani tahu, sesuatu dalam diri suaminya telah berubah sejak pengumuman kelulusan PPPK itu keluar. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering keluar, dan jarang membantu di rumah. Tapi malam itu, sesuatu pecah. "Ran," Dimas berkata pelan tapi tegas, "aku mau ngomong sesuatu." Rani menatapnya cemas. "Apa, Mas?" "Aku mau kita pisah." Rani merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia memegang dinding agar tidak jatuh. "Mas, kamu serius? Cuma gara-gara nasi tanpa lauk, kamu mau cerai?" Dimas menarik napas panjang. "Bukan cuma soal itu, Ran. Aku capek hidup miskin begini. Aku mau mulai hidup baru." Rani tak bisa menahan tangisnya lagi. "Mas, semua perjuangan kita sampai Mas diterima PPPK itu bukan cuma perjuangan Mas sendiri. Aku ikut di dalamnya. Aku jualan panas-panasan, aku ngatur uang sekecil mungkin biar Mas bisa ikut tes.
Sekarang setelah berhasil, Mas mau ninggalin aku gitu aja? Dimas menatap ke bawah, tak sanggup menjawab. Sementara di luar, hujan semakin deras. Rani akhirnya duduk di lantai, menatap piring nasi yang belum disentuh. Dalam tangisnya, ia berbisik. Ternyata lapar yang paling menyakitkan bukan di perut, tapi di hati. Malam itu, Dimas benar-benar pergi dari rumah. Ia meninggalkan tas, membawa sedikit pakaian, dan tidak menoleh lagi. Rani hanya bisa berdiri di ambang pintu, melihat bayangan suaminya hilang di gelapnya hujan. Suaranya tenggelam dalam deru air, tapi dalam hatinya, Rani tahu, hidupnya baru saja berubah selamanya. Dan 2 hari kemudian, di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, Dimas berdiri gagah di panggung pelantikan PPPK, sementara Rani menangis dalam diam, memeluk 2 anaknya yang belum mengerti arti kehilangan. Namun di balik luka itu, takdir lain sudah menunggu. Sebuah rezeki besar yang tak akan datang jika hari itu Rani tidak disakiti. Kadang, Tuhan mengosongkan piring kita, bukan karena Ia ingin membuat kita kelaparan, tapi karena Ia ingin menggantinya dengan hidangan yang jauh lebih berlimpah. Hujan turun deras sejak pagi. Langit kelabu seperti ikut berduka bersama hati Rani Safitri. Malam tadi, Dimas pergi tanpa pamit lagi. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Yang tersisa hanya piring nasi kering di meja makan dan bekas langkah kakinya di teras. Rani duduk termenung di samping koper lusuh. Sementara 2 anaknya, Nisa dan Raffi, masih terlelap di atas tikar. Air mata Rani mengalir tanpa suara. Ia menatap sekeliling rumah kontrakan sempit itu. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan di sudut dapur, panci tua tergantung diam. Semua kenangan mereka ada di sini. Tapi kini tempat itu serasa bukan rumah lagi. Pagi itu, Rani memutuskan sesuatu yang berat. Ia akan pulang ke rumah orang tuanya di kota sebelah. Tak ada lagi alasan untuk bertahan di sini. Ia sudah menunggu, berharap Dimas kembali, tapi yang datang hanyalah kesunyian. "Bu, kita mau kemana?" tanya Nisa polos saat melihat ibunya memasukkan pakaian ke dalam karung. "Kita mau pulang ke rumah Mbah ya, Nak," jawab Rani sambil tersenyum kecil, berusaha menutupi kesedihan di matanya. "Bapak ikut." Pertanyaan itu membuat hatinya serasa diremas. Rani mengelus kepala anaknya pelan. "Bapak lagi kerja, Nak. Mungkin nanti nyusul," jawabnya, meski hatinya tahu jawaban itu hanya penghiburan kosong. Siang menjelang, beberapa tetangga mulai berdatangan. "Rani, jadi benar mau pulang ke kampung?" tanya Bu Sarmi, tetangga baik hati yang sering membantu menjaga anak-anaknya. Rani mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya udah nggak kuat di sini. Banyak kenangan." Para tetangga pun ikut membantu mengemasi barang-barang seadanya, kasur gulung, panci, ember, dan beberapa kardus pakaian. "Kasihan, ya," bisik salah satu tetangga. Suaminya baru lulus PPPK malah ninggalin. "Iya, padahal istrinya yang bantu dari nol," balas yang lain. Rani mendengarnya, tapi ia memilih diam. Ia tak ingin membalas, tak ingin memburuk-burukan siapapun. Ia hanya ingin pergi dengan tenang, membawa anak-anaknya menjauh dari luka yang terlalu dalam. Sore itu, sebuah mobil angkutan datang menjemput. Sopirnya menatap iba ketika melihat tumpukan barang yang akan dibawa. "Banyak banget, Bu. Nggak apa-apa, nanti saya bantu muatinnya," katanya ramah. Rani mengangguk dan mengucap terima kasih lirih. Suasana mendadak menjadi haru. Para tetangga ikut membantu mengangkat barang, bahkan ada yang ikut membawakan makanan kecil untuk bekal di jalan. "Rani, ini ada nasi bungkus buat di jalan ya. Jangan lupa makan," ujar Bu Sarmi sambil memeluknya erat. Air mata Rani tak terbendung lagi. Ia menunduk, memeluk Bu Sarmi balik. "Terima kasih, Bu, terima kasih banyak." Tak disangka, di antara kerumunan itu, seorang tetangga muda bernama Indah mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Awalnya ia hanya ingin mengabadikan momen perpisahan itu untuk kenangan, melihat bagaimana warga saling bahu-membahu membantu seorang ibu muda yang ditinggalkan suami. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa video itu akan mengubah hidup Rani selamanya. Rani menaikkan anak-anaknya ke dalam mobil. Nisa melambaikan tangan ke arah teman-teman kecilnya, sementara Raffi menangis, mungkin belum mengerti kenapa rumah mereka ditinggalkan. "Dadah ya, Bu Sarmi, makasih semuanya." Suara Rani bergetar saat ia menatap wajah-wajah yang sudah seperti keluarganya sendiri.
Sopir menyalakan mesin. Asap knalpot bercampur dengan udara sore yang lembab. Ketika mobil perlahan melaju meninggalkan gang sempit itu, air mata Rani jatuh lagi. Ia memeluk kedua anaknya erat-erat, menatap keluar jendela melihat rumah kontrakan mereka yang semakin jauh, rumah yang dulu penuh harapan, kini hanya menyisakan kenangan pahit. Di dalam perjalanan, hujan turun lagi. Rani menatap titik-titik air yang berlarian di kaca jendela. Ia teringat hari-hari saat Dimas masih bercanda dengan anak-anak, saat mereka makan seadanya tapi bahagia, saat ia percaya bahwa cinta bisa menutupi kekurangan. Kini semuanya hanya bayangan masa lalu. Namun di tengah tangisnya, Rani berbisik lirih, "Ya Allah, kalau ini jalan terbaik, aku ikhlas. Asal anak-anakku bahagia, aku nggak apa-apa." Beberapa jam kemudian, mobil berhenti di depan rumah tua milik orang tuanya. Ibunya keluar tergesa, memeluk Rani sambil menangis. "Rani, kenapa kamu nggak bilang dari kemarin, Nak?" Rani tak mampu berkata apa-apa, hanya menangis di pelukan sang ibu. Di belakang mereka, Indah, tetangga yang tadi merekam perpisahan itu, sudah mengunggah video singkat berdurasi 1 menit ke media sosial, dengan caption, "Ibu dua anak ini ditinggalkan suaminya 2 hari sebelum pelantikan PPPK. Semua warga ikut membantu kepindahannya. Semoga Allah mengganti dengan kebahagiaan yang lebih besar." Tak ada yang menyangka, video itu akan menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidup Rani Savitri. Dalam hitungan jam, wajah lelah dan senyumnya yang tulus di tengah kesedihan itu akan menjadi simbol ketegaran bagi jutaan orang yang menontonnya. Pagi itu, rumah orang tua Rani Savitri terasa lebih tenang dari biasanya. Angin berhembus lembut lewat jendela kayu tua, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Rani duduk di ruang tamu, menatap dua anaknya yang sedang bermain dengan mainan bekas yang ia bawa dari rumah kontrakan. Ada senyum tipis di wajahnya, tapi matanya masih menyimpan luka yang dalam. Sudah 3 hari berlalu sejak ia meninggalkan rumah lamanya. Tapi rasa kehilangan itu masih begitu kuat. Kadang, tanpa sadar, ia masih menoleh ke arah pintu, seolah berharap Dimas muncul membawa kabar baik, padahal ia tahu itu tidak akan terjadi. Sore itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ponsel tua milik ibunya terus berdering. Notifikasi pesan masuk berdatangan bertubi-tubi. "Ini kenapa sih? Kok rame banget, Ran?" tanya ibunya heran sambil memperlihatkan layar. Rani mendekat. Betapa terkejutnya ia ketika melihat foto dirinya dan anak-anak sedang naik mobil angkutan, dibantu para tetangga, beredar di berbagai akun media sosial. Video itu, video yang direkam Indah, tetangganya, kini sudah ditonton ratusan ribu kali. Komentarnya penuh haru dan doa. Ibu ini luar biasa kuat. Semoga Allah ganti dengan kebahagiaan yang lebih besar. Suaminya nyesel nanti. Rani terdiam lama, menatap layar ponsel itu. "Ya Allah, ini beneran aku?" ucapnya lirih, tak percaya. Ibunya tersenyum kecil sambil menepuk pundaknya. "Lihat, Nak, orang-orang peduli sama kamu. Kamu bukan cuma korban, tapi inspirasi." Namun bukan hanya netizen yang memperhatikan kisahnya. Beberapa hari kemudian, mobil dinas berhenti di depan rumah. Warga sekitar keluar penasaran. Dari dalam mobil turun seorang pria berbatik, diikuti beberapa staf dan wartawan lokal. "Bu Rani Savitri?" tanya pria itu ramah. Rani yang sedang menyapu halaman kaget bukan main. "Iya, Pak. Saya sendiri." Pria itu memperkenalkan diri sebagai ajudan bupati. Tadi Bapak Bupati lihat berita tentang ibu. Beliau tergerak dan ingin datang langsung memberi dukungan. Beberapa menit kemudian, sosok bupati muncul dari mobil dengan senyum hangat. Ia menghampiri Rani dan menjabat tangannya erat. "Saya lihat kisah ibu di media sosial. Saya kagum dengan ketegaran ibu. Tidak semua orang bisa setegar ini menghadapi cobaan," katanya lembut. Rani tak kuasa menahan air mata. "Terima kasih, Pak. Saya nggak nyangka sampai Bapak mau datang." Bupati hanya tersenyum, lalu menyerahkan amplop dan beberapa bingkisan. "Ini ada sedikit bantuan dari kami. Semoga bisa membantu ibu memulai hidup baru." Warga sekitar yang menonton ikut terharu. Beberapa bahkan bertepuk tangan spontan. Sejak hari itu, kisah Rani mulai menjadi bahan pemberitaan di media lokal. Judul-judul berita bermunculan. Ibu dua anak ditinggal suami jelang pelantikan PPPK, kini jadi inspirasi.
Viral. Ketegaran Ibu Rani bikin warga tersentuh. Dalam hitungan hari, namanya dikenal di berbagai daerah. Beberapa influencer mulai membagikan ulang videonya, menambahkan narasi tentang perjuangan perempuan kuat. Tak lama kemudian, Rani mulai menerima pesan dari tim media dan konten kreator yang ingin mewawancarainya. Suatu sore, ketika Rani sedang menjemur pakaian, seseorang menelepon. "Selamat sore, Bu Rani. Kami dari salah satu stasiun televisi nasional. Apakah Ibu bersedia diwawancara mengenai kisah inspiratif Ibu?" Rani hampir menjatuhkan ponselnya. "Saya? Di TV?" "Betul, Bu. Banyak orang ingin mendengar langsung perjuangan Ibu." Ia tak bisa berkata banyak, hanya mengangguk meski lawan bicaranya tak melihat. Malam itu, ia berdoa lama di atas sajadah. "Ya Allah, dulu aku cuma minta kekuatan untuk bertahan. Tapi Engkau kasih lebih dari itu. Engkau ubah aibku jadi berkah, lukaku jadi pelajaran, air mataku jadi rezeki." Keesokan harinya, tim media datang membawa kamera dan mikrofon. Warga berkumpul menyaksikan dari jauh. Rani tampil sederhana, dengan kerudung polos dan senyum tenang. Dalam wawancara, ia tidak menjelekkan mantan suaminya. Ia hanya berkata, "Saya percaya, kalau niat kita tulus, Allah nggak akan biarkan kita jatuh terlalu lama. Saya cuma pengin anak-anak saya lihat, kalau ibunya kuat, mereka juga harus kuat." Kata-katanya membuat banyak orang menangis. Potongan wawancara itu kemudian viral di berbagai platform, membuat nama Rani Savitri makin dikenal luas. Sejak hari itu, hidupnya benar-benar berubah. Banyak orang datang ke rumah membawa bantuan, pakaian, dan bahkan tawaran kerja. Tapi bagi Rani, bukan itu yang paling berharga. Yang paling berharga adalah rasa percaya dirinya yang kembali tumbuh. Sesuatu yang dulu hilang ketika ia ditinggalkan. Ia kini menyadari, terkadang Tuhan membuat seseorang hancur terlebih dahulu agar bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan hari itu, Rani tahu, masa lalunya bukan akhir dari segalanya. Itu hanyalah pintu menuju takdir yang jauh lebih indah. Sejak tayangan wawancaranya muncul di televisi nasional, kehidupan Rani Savitri tak lagi sama. Telepon rumah dan pesan di media sosial terus berdatangan. Ada yang sekadar memberi semangat, ada yang ingin membantu, bahkan ada yang menawarkan kerjasama. Rani masih merasa seperti bermimpi. Dulu, setiap pagi ia berangkat ke pasar membawa gorengan dan sayuran dengan tangan kasar yang melepuh karena minyak panas. Kini, banyak orang yang memujinya sebagai simbol ketegaran perempuan Indonesia. Tapi di balik senyum yang ia tampilkan di layar kaca, Rani masih merasa rendah hati. "Bu, ini ada surat undangan," kata ibunya sambil menyerahkan amplop coklat tebal. Rani membuka perlahan, membaca tulisan di bagian atas. "Kepada Ibu Rani Savitri, kami dari podcast Ruang Inspirasi Jakarta mengundang Ibu sebagai tamu kehormatan untuk berbagi kisah perjuangan hidup." Tangannya bergetar. Ia menatap surat itu lama, tak percaya. "Bu, aku diundang ke Jakarta." Ibunya menatap penuh bangga. "Itu rezeki, Nak. Jangan takut. Pergi dan ceritakan kisahmu. Biar dunia tahu bagaimana seorang ibu bisa bangkit dari keterpurukan." Beberapa hari kemudian, mobil dari tim produksi datang menjemput. Semua biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung. Rani membawa serta dua anaknya, Naya dan Raffi, karena ia tak tega meninggalkan mereka. Saat mobil melaju menuju bandara, tetangga-tetangga berdiri di pinggir jalan melambaikan tangan. "Selamat jalan, Bu Rani. Semoga sukses," teriak mereka. Rani membalas dengan senyum dan lambaian tangan, menahan haru yang menggenang di pelupuk mata. Perjalanan ke Jakarta menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ini kali pertama ia naik pesawat. Naya menatap jendela dengan mata berbinar. "Bu, kita terbang beneran ya? Aku lihat awan." Rani tersenyum lembut. "Iya, Nak. Allah lagi kasih kita cara baru buat melihat dunia." Sesampainya di Jakarta, Rani dijemput tim produksi dan dibawa ke hotel sederhana di kawasan Sudirman. Ia sempat kagum melihat gedung-gedung tinggi dan lampu-lampu kota yang tak pernah padam. "Mungkin ini cara Tuhan menunjukkan, kalau hidup nggak berhenti di kampung," ucapnya pelan saat menatap keluar jendela malam itu. Keesokan harinya, Rani datang ke studio podcast. Di sana sudah menunggu pembawa acara terkenal, Tasya Anindya,
artis sekaligus influencer yang dikenal dermawan. Begitu melihat Rani, Tasya langsung menghampiri dan memeluknya hangat. "Bu Rani, akhirnya bisa ketemu langsung. Saya udah nonton semua beritanya. Kisah ibu luar biasa sekali," ujar Tasya tulus. Rani tersipu. "Terima kasih, Mbak Tasya. Saya cuma berusaha bertahan aja. Nggak nyangka bisa sampai sejauh ini." Wawancara berlangsung dengan suasana penuh haru. Lampu-lampu studio menyorot lembut wajah Rani yang tenang. Ia bercerita tentang bagaimana dulu setiap rupiah dari hasil jualan gorengan digunakan untuk membeli beras dan baju anak-anaknya. Tentang malam-malam tanpa tidur, menangis sendirian di dapur sambil berdoa agar hidupnya berubah. Tasya beberapa kali menahan air mata. "Bu Rani, saya rasa banyak perempuan di luar sana yang akan kuat setelah mendengar cerita ibu." Rani tersenyum. "Kalau saya boleh pesan satu hal, jangan malu pernah jatuh. Malulah kalau kita berhenti berusaha." Setelah acara selesai, Tasya meminta Rani untuk menunggu sebentar. Ia masuk ke ruang belakang dan kembali membawa sebuah kunci mobil kecil yang digantungkan di gantungan emas. "Bu Rani, ini hadiah kecil dari saya pribadi. Mobil ini mungkin gak mewah, tapi saya ingin ibu bisa pakai untuk usaha atau antar anak-anak sekolah." Rani terpaku, menatap kunci itu dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, Mbak Tasya, saya nggak tahu harus bilang apa." Tasya menggenggam tangan Rani erat. "Bilang aja alhamdulillah. Ibu pantas menerimanya." Tangis Rani pecah. Ia memeluk Tasya erat, merasa seperti dipeluk oleh takdir yang begitu lembut. Sore itu, ia pulang ke hotel dengan hati penuh syukur. Anak-anaknya melonjak gembira saat tahu kabar itu. "Bu, kita punya mobil sekarang." Rani mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Nak. Tapi ingat, ini bukan soal mobilnya. Ini soal bagaimana Allah selalu punya cara mengganti air mata dengan kebahagiaan." Beberapa hari kemudian, potongan video podcast itu diunggah ke media sosial dan kembali viral. Jumlah penontonnya menembus jutaan dalam semalam. Banyak yang terinspirasi. Bahkan beberapa pengusaha mulai menghubungi Rani untuk menawarkan kerja sama usaha kecil. Rani menatap layar ponselnya malam itu. Di kolom komentar, ribuan doa mengalir untuknya. Ia menutup mata, membiarkan air matanya jatuh perlahan. "Ya Allah, dulu aku menangis karena kehilangan. Sekarang aku menangis karena kasih-Mu begitu luas. Terima kasih sudah mengubah derita jadi cerita, luka jadi cahaya." Dan malam itu, Rani tahu, kehidupannya baru saja dimulai kembali. Kali ini bukan sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai perempuan yang berdiri tegak atas nama dirinya sendiri. Beberapa minggu telah berlalu sejak Rani Safitri pulang dari Jakarta. Hidupnya benar-benar berubah. Kini, setiap pagi, halaman rumah orang tuanya selalu ramai. Ada warga yang datang untuk membeli gorengan, ada pula yang hanya ingin bersalaman dan memberi semangat. Mobil hadiah dari Tasya Anindya kini terparkir di samping rumah, bukan sebagai simbol kemewahan, tapi sebagai tanda perjuangan. Dari mobil itulah Rani mulai berjualan sayur keliling dan menerima pesanan gorengan dalam jumlah besar. Anak-anaknya, Naya dan Raffi, ikut membantu dengan semangat. Mereka belajar menyiapkan kantong belanja, menghitung uang kembalian, dan menempelkan stiker bertuliskan, "Usaha Ibu Rani dari air mata jadi asa." Dalam waktu singkat, pesanan datang dari berbagai tempat. Ada yang mengenalnya lewat media sosial, ada yang sekadar penasaran ingin bertemu sosok ibu tangguh yang kisahnya viral. Beberapa tetangga ikut bekerja membantunya. "Bu Rani, alhamdulillah ya, rezekinya ngalir terus sekarang," ucap Bu Lina sambil menggoreng tempe. Rani tersenyum. "Iya, Bu. Semua ini karena Allah kasih jalan. Dulu saya cuma jualan buat bertahan hidup. Sekarang saya jualan buat berbagi berkah." Tak lama kemudian, seorang tamu datang membawa kabar yang mengejutkan. "Assalamualaikum, Bu Rani. Saya dari Dinas Sosial Kabupaten. Kami ingin mengundang Ibu sebagai pembicara di acara Perempuan Bangkit dan Mandiri minggu depan." Rani hampir tak percaya. Ia, seorang penjual gorengan yang dulu dianggap tak punya masa depan, kini diminta berbicara di depan pejabat dan masyarakat luas. Hari acara pun tiba. Aula besar dipenuhi ratusan orang. Di atas panggung, Rani berdiri dengan busana sederhana namun elegan. Wajahnya tampak tenang,
tapi matanya berkaca-kaca saat melihat ke arah penonton. Dulu, katanya dengan suara bergetar, saya pikir hidup saya sudah selesai ketika suami saya pergi. Tapi ternyata, Allah hanya sedang menulis bab baru. Kadang kita harus jatuh, supaya tahu rasanya berdiri sendiri. Sorak dan tepuk tangan menggema. Banyak perempuan meneteskan air mata. Di antara kerumunan, ada seorang lelaki berdiri di pojok ruangan, Dimas. Ia datang diam-diam, tanpa undangan. Saat melihat Rani berbicara di panggung dengan percaya diri, ia menunduk. Rasa bersalah menyelimuti dadanya. Usai acara, Dimas mendekat dengan ragu. "Ran?" Suaranya pelan, nyaris bergetar. Rani menoleh, sempat terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Mas Dimas." Dimas tersenyum kaku. "Aku cuma pengin bilang, selamat. Aku lihat kamu sekarang bahagia." Rani menatapnya dalam-dalam. "Iya, Mas. Alhamdulillah. Bahagia itu ternyata bukan soal siapa yang nemenin, tapi soal bagaimana kita berdamai sama diri sendiri." Mereka terdiam lama. Ada kenangan yang tiba-tiba kembali, tapi Rani tak ingin lagi menoleh ke masa lalu. Dimas mencoba bicara lagi. "Aku nyesel, Ran. Aku egois waktu itu." Rani menarik napas panjang, lalu menjawab lembut. "Gak usah disesali, Mas. Kalau waktu itu Mas gak ninggalin aku, mungkin aku gak akan jadi sekuat ini." Ucapan itu seperti tamparan lembut yang membuat Dimas terdiam. Ia tahu, perempuan di depannya bukan lagi istri yang dulu mudah ditindas. Ia kini adalah sosok yang berdiri tegak dengan martabat dan keikhlasan. "Terima kasih, Ran," ucap Dimas lirih sebelum pergi meninggalkan aula. Malam itu, Rani duduk di teras rumah sambil menatap bintang. Angin malam berhembus lembut membawa aroma gorengan yang masih tersisa di udara. Ia tersenyum kecil, mengenang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Ya Allah, ternyata kebahagiaan itu nggak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari luka yang kita rawat dengan sabar. Hari-hari berikutnya, usaha Rani semakin maju. Ia memperluas bisnisnya, menamai gerainya Rani's Corner. Banyak remaja dan ibu rumah tangga yang ikut belajar darinya. Ia mengajari cara memulai usaha kecil tanpa rasa malu, dengan tekad dan doa. Salah satu momen paling membahagiakan adalah ketika Tasya Anindya datang berkunjung ke desanya. "Bu Rani, saya senang banget lihat usaha ibu berkembang sejauh ini," kata Tasya saat memeluknya. Rani tersenyum haru. Semua ini berawal dari bantuan dan kepercayaan Mbak Tasya. Tapi yang paling penting, saya belajar kalau nggak ada yang sia-sia dari sebuah kehilangan. Hari itu, Tasya mengumumkan kerjasama baru. Ia ingin membantu Rani membuka cabang usaha di beberapa daerah dengan nama program sosial, Gerobak Berkah Ibu Rani. Suasana desa mendadak meriah. Warga bersorak, anak-anak berlarian. Rani hanya bisa menangis bahagia. Ia kini bukan lagi ibu yang ditinggalkan, tapi ibu yang menginspirasi. Dari rumah kecil yang dulu penuh air mata, kini mengalir keberkahan yang menyentuh banyak hati. Dan ketika malam turun perlahan, Rani kembali berdoa di atas sajadahnya. "Ya Allah, Engkau pernah ambil sesuatu dariku, tapi Engkau ganti dengan segalanya. Aku tak lagi takut kehilangan, karena aku tahu, Engkau tak pernah benar-benar pergi." Langit sore berwarna jingga lembut, menandakan akhir hari yang penuh berkah. Rani Safitri berdiri di depan rumah barunya. Rumah sederhana namun indah, hasil dari kerja keras, doa, dan keajaiban hidup yang tak pernah ia sangka. Di teras depan terpajang papan kecil bertuliskan, "Rumah Berkah Rani, dari luka menjadi cahaya." Ia menatap bangunan itu dengan mata berkaca-kaca. Dulu, ia hanya punya kontrakan sempit yang harus ditinggalkan dengan air mata. Sekarang, ia punya rumah sendiri yang dibangun dengan uang halal dan penuh keberkahan. Tak ada dinding yang dingin karena pertengkaran, tak ada lantai yang basah oleh air mata, hanya tawa, doa, dan ketenangan. Naya dan Raffi berlari ke arahnya. "Bu, kamar kita bagus banget. Ada warna biru, kayak langit." Rani tertawa, mencium kening anak-anaknya. "Itu warna harapan, Nak. Supaya kalian selalu ingat, kalau habis hujan pasti ada pelangi." Hari itu istimewa. Banyak warga datang membantu pindahan, termasuk beberapa tokoh desa dan tim dari Gerobak Berkah Ibu Rani. Di halaman rumah,
Tasya Anindya berdiri sambil tersenyum bangga. Bu Rani, rasanya seperti baru kemarin kita pertama kali ngobrol di studio. Sekarang lihat, ibu sudah jadi inspirasi nasional. Rani tersenyum lembut. Saya nggak nyangka, Mbak. Saya cuma ibu biasa yang berjuang supaya anak-anak saya bisa makan dan sekolah. Tapi ternyata, Allah kasih lebih dari sekadar rezeki. Allah kasih makna. Beberapa wartawan lokal datang meliput acara peresmian cabang usaha barunya. Mikrofon diarahkan ke Rani, kamera menyorot wajahnya yang berseri-seri. Bu Rani, apa pesan ibu untuk para perempuan di luar sana yang sedang menghadapi cobaan? Rani menarik napas panjang, lalu berkata dengan mantap, "Jangan takut kehilangan apapun yang bukan takdirmu. Karena kalau sesuatu memang milikmu, ia akan datang dalam bentuk yang lebih baik. Saya dulu kehilangan suami, tapi saya menemukan diri saya sendiri." Kata-kata itu disambut tepuk tangan meriah. Beberapa ibu-ibu bahkan meneteskan air mata. Di antara kerumunan, ada juga Indah, tetangga yang dulu tanpa sengaja merekam video perpisahan Rani. Ia menghampiri sambil tersenyum malu. "Bu, maaf ya dulu saya upload video itu tanpa izin. Tapi siapa sangka, justru dari situ hidup ibu berubah." Rani memeluk Indah erat. "Nggak usah minta maaf. Mungkin itu memang cara Allah membuka jalan rezeki lewat tanganmu." Menjelang malam, acara selesai. Lampu-lampu rumah baru menyala hangat. Suara anak-anak tertawa memenuhi halaman. Rani duduk di teras sambil menatap bintang. Hatinya terasa damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dulu aku sering bertanya, kenapa aku harus diceraikan? Kenapa harus susah dulu? Tapi sekarang aku tahu jawabannya. Karena Allah mau aku belajar menghargai setiap hal kecil dalam hidup. Tiba-tiba, ibunya duduk di sampingnya sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Ran, lihat sekarang. Dulu kamu pulang ke rumah ini dengan mata bengkak dan hati remuk. Tapi sekarang kamu pulang lagi dengan senyum dan kesuksesan." Rani menatap ibunya, lalu tersenyum lembut. "Iya, Bu. Ini bukan cuma rumah baru, ini hidup baru. Dan aku janji, aku nggak akan sia-siakan semua yang Allah kasih." Beberapa minggu kemudian, usaha gerobak berkah Ibu Rani semakin dikenal luas. Banyak perempuan dari berbagai kota datang belajar langsung darinya. Rani tak hanya memberi resep gorengan, tapi juga menyemangati mereka agar berani bangkit. "Kalau saya bisa, kalian juga bisa," katanya setiap kali memberi motivasi. Ia menjadi sosok panutan, bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan. Suatu malam, Rani membuka pesan di ponselnya. Ada satu pesan dari Dimas. "Ran, terima kasih. Aku lihat hidupmu sekarang dan aku bangga. Maafkan aku." Rani tersenyum, tidak dengan perasaan marah, tapi dengan ketenangan yang sempurna. Ia menjawab singkat, "Sudah saya maafkan. Semoga Mas juga bahagia dengan jalannya sendiri." Rani menatap ke langit, dan malam itu, bintang-bintang terasa lebih terang dari biasanya. Karena bagi Rani, kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang menemani, tapi tentang hati yang akhirnya pulih dan merasa cukup. Kadang, takdir menyingkirkan seseorang bukan karena ingin menyakitimu, tapi karena ingin menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Rani Safitri telah membuktikan bahwa kehilangan bukan akhir cerita, tapi awal dari perjalanan menuju cahaya. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh inspirasi ini. Kalau kamu merasa cerita rezeki nomplok setelah dicerai ini menyentuh hati, jangan lupa like kalau kamu ikut merasakan perjuangan Rani. Komen kalau kamu pernah mengalami hal serupa dan ingin berbagi kisahmu. Subscribe supaya nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya yang menghangatkan hati. Karena setiap air mata, suatu hari akan berubah menjadi berkah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.